Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Afan Nurapis dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat desain sheet metal di SolidWorks. Sheet metal ini adalah salah satu fitur yang ada di SolidWorks. Jadi di sini saya akan membuat sedikit tutorial ya, dari mulai penjelasan apa itu sheet metal, dan juga langkah-langkah dan contohnya. Contoh yang saya ambil adalah dari tugas mata kuliah CAD/CAM ketujuh, tugas 7, yaitu SolidWorks sheet metal. Saya akan membuat desain dari salah satu question. Saya akan mengambil referensi dari question 2. Jadi langsung saya mulai penjelasannya ya. Sheet metal adalah material logam yang berarti tipis dengan ketebalan relatif kecil dibandingkan panjang dan lebarnya. Proses pembentukan sheet metal melibatkan pemotongan, pembengkokan, dan pembentukan untuk membuat komponen seperti casing, bracket, panel, dan struktur lainnya. Fungsi sheet metal tersendiri yaitu digunakan di industri otomotif, aerospace, konstruksi elektronik, dan manufaktur. Memungkinkan produk massal dengan biaya rendah, dan juga fungsi lainnya yaitu dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk kompleks. Lalu langkah apa sih fitur-fitur dulu. Saya akan masuk sebagai contoh fitur-fitur yang ada di SolidWorks. Saya akan masuk ke new, saya part. Oke. Nah, pada bagian sini ada sheet metal dan fitur-fiturnya ada base, flange, convert to sheet metal, foot band, edge flange, middle flange, hem, jog, sketch blend, cross break, swept flange, corner, forming tool, sheet metal gauge, dan tap and slot, extrude cut, simple hole, fan, normal cut, unfold, fold, flatten, no bend, strip, dan insert bend. Saya mulai penjelasan ringkas dari beberapa fitur yang ada di sheet metal ini. Yang pertama ada base flange. Base flange ini fungsinya untuk membuat lembaran dasarnya. Jadi ketika kita membuat sketch ya, untuk menjadikan menjadi desain sheet metal itu menggunakan base flange. Jadi membuat lembaran sheet metal itu pakai base flange terlebih dahulu atau tab. Parameternya yang di dalamnya juga ada parameter yang perlu ditentukan, yaitu thickness atau ketebalan, bend radius atau jari-jari tekuknya, dan K faktor atau faktor penghitung jarak tekuk. Yang kedua ada edge flange. Edge flange itu bahkan flange tekanan tepi pada sisi lebaran. Ada parameter yang ada di dalam edge flange tersendiri, yaitu adalah sudut flange, angle atau panjang flange, dan juga offset dari tepi. Yang selanjutnya ada milter flange. Karena saya belum membuat desainnya ya, jadi hanya beberapa kayak yang bisa diklik karena kan base nya dari sini. Yang kedua, yang selanjutnya ada fungsinya untuk membuat flange miring pada beberapa tepi sekaligus. Parameter yang ada pada meter flange ini yaitu sudut meter dan gap. Gap itu kayak jarak antar flange-nya. Dan juga hem. Yang selanjutnya ada hem. Hem itu untuk membuat tepian lembaran dengan lipatan untuk kekuatan dan keamanan. Jenis hemnya close tutup, open terbuka, atau teardrop atau bentuk tetes. Yang selanjutnya ada sketch band. Fungsinya untuk membuat tekuk berdasarkan sketsa garis.
parameternya di dalamnya ada untuk jadi biasanya maksud parameter yang saya jelaskan yaitu uh, ketika kita mengklik fungsi tools yang ada di sheet metal ini, kita bisa mengatur parameter-parameter yang ada di dalamnya. Kayak tadi ada gap, ada band radius, ada key factor. Sketch bandnya itu ada membuat tekuk berdasarkan sketsa garis, ada sudut tekuk parameternya, ada sudut tekuk yang bisa diatur dan posisi tekuk yang bisa diatur. Lalu ada jog. Jog itu fungsinya untuk membuat offset kecil pada lembaran untuk alignment atau clearance. Dan selanjutnya ada convert to sheet metal. Fungsinya untuk mengubah 3D biasa menjadi sheet metal dengan menentukan tepi yang akan dirip atau dibuka dan band radius dan K faktor. Lalu loft band fungsinya untuk membentuk lembaran dari dua sketsa berbeda, misal lingkaran ke persegi dengan transisi mulus. Ini loft band dan conversion to sheet metal. Nih is allow the create a smooth part di antara dua sketsa. Lalu ada sheet metal ghost, fungsinya untuk menambah penguat gusset pada sambungan untuk meningkatkan kekakuan. Mana ya? Ini. Lalu ada tap and slot. Tap and slot berfungsi untuk membuat sistem interlock lidah dan alur untuk mempermudahkan perakitan. Selanjutnya ada fan untuk membuat lubang ventilasi dengan pola tertentu. Lalu selanjutnya ada normal cut. Normal cut itu fungsinya untuk memotong lembaran secara tegak lurus permukaan dan atau tidak miring. Ada flatten untuk membuka semua tekukan untuk melihat bentuk datar flat pattern. Mana? Ini. Lalu ada no bend, yaitu fungsinya untuk menonaktifkan tampilan tekukan sementara untuk mempermudah editing. Jadi SolidWorks, fitur-fitur di sheet metal SolidWorks ini berguna banget buat kita untuk membuat sebuah bahan-bahan sheet metal. Lalu selanjutnya dan rip membuat celah pada lembaran untuk memungkinkan pembengkokan, dan yang terakhir ada menambahkan tekukan pada model yang sudah ada menggunakan rip. Parameter penting atau ketika kita membuat sheet metal dengan fitur-fitur yang ada di sini, tentunya kita bisa mengatur parameter-parameter yang sudah ada. Contohnya K faktor. K faktor itu faktor yang menentukan panjang netral saat pembengkokan, nilai umumnya 0,3 dan sampai 0,5. Band radius dari tekukan sheet metal tergantung material dan ketebalannya. Lalu ada band allowance dan band deduction. Band allowance panjang material yang dibutuhkan untuk tekukan. Band deduction itu pengurangan panjang karena tekukan. Lalu ada relief cut, pemotongan kecil di ujung tekukan untuk mengurangi tegangan material. Saya sudah menjelaskan sedikit fitur-fiturnya di sheet metal kali ini. Gimana sih, apa sih yang diperlukan dan bagaimana caranya membuat sheet metal? Pertama-tama kita harus menentukan material dan parameternya, ketebalan, band radius, dan K faktor. Gunakan fitur flank tab untuk memulai desain. Jadi kita membuat sketch terlebih dahulu 2D, lalu kita ke base flange untuk nanti akan saya contohkan. Lalu tambahkan flank, band, dan fitur lainnya sesuai kebutuhan desain apa yang mau kita buat. Lalu gunakan juga flat pattern untuk melihat bentuk datar sebelum produksi. Lalu export file. Nah, jika kita akan melanjutkan ke tahap laser cutting atau si bending. Oke, di sini saya akan membuat contoh dari tugas mata kuliah CAD/CAM dengan kita membuat desain sheet metal yang ada seperti ini. Tata
kedua kita pilih top line, lalu bikin kotak. Sebelum itu saya akan menambahkan ya saya membuat desain terlebih dahulu. Saya akan membuat desain ini terlebih dahulu pada desain 1, lalu saya akan membuat desain 2 nya juga, karena ini sebenarnya ini sama, tapi saya akan lebih ke untuk membuat equation 2 ini kita tinggal memakai equation. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat equation agar tampak lebih mudah. Pertama-tama saya akan membuat variabel equation terlebih dahulu. Terus seperti ini, kita ke equation, kita ke global variable, kita klik A tadi 180, lalu B 100, dan C nya tadi C nya 50, D nya 15. Oke. Kita oke. Lalu saya akan membuat dimensi. Sebagai contoh mana ya? Ini untuk ini adalah A, lalu ini adalah B. Lalu selanjutnya saya akan ke bagian sheet metal. Nah, di sini ada sheet metal variable. Kita akan mengikuti bagian dari sininya. Di sini ada part originnya, material sheet metal, ketebalannya 1,2 dengan inner dan radiusnya 1, dan trim side bands-nya on. Sheet metal parameter ini ketebalannya itu 1,20, lalu K faktornya bawahan
sudah kita oke. Nah, maka dia sudah terlihat bagian dari sininya. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagian atasnya. Bagian samping terlebih dahulu. Untuk tegukan kita menggunakan edge flame. Kita ini flame parameternya itu kita ini, dan juga ini ke atas. Oke. Lalu sini sama. Kita ini adalah band radiusnya itu 1 tadi. Kita pakai band radiusnya 1. Dia bisa dan tidak, angle sama, dan panjangnya ini kita sesuai aturan. Kita trim sidebandnya on, lalu ini radiusnya 1 dengan ketinggian samping itu C ya, dengan ketinggian sampingnya itu C. Kita pakai C. Sudah, kita posisinya trim segmentnya on, kita centang. Ini sudah. Lalu kita ke edge flange nya juga kita ini band radiusnya kita pakai 1. Lalu gap distance normal, dan juga ininya kita pakai D. Untuk bagian sininya itu D. Kita centang. Kita edit. Nah, kita akan bikin 2. Yang satu di sini, yang juga di sini. Sudah. Kita memastikan apakah gapnya adalah 0,5. Gap 0,5. Gap awal. Kita edit video. Lalu kita edit gapnya ini 0,5 untuk gapnya.
kita menambahkan bolongan serta bentukannya ini. Kita akan menambahkan bolongannya terlebih dahulu dengan diameter 4. Lebih gampang mungkin kita akan membuat pakan sketch saja. Kita akan buat lingkaran. Saya bikin di sini diameter 4, lalu saya buat di sini juga diameter 4, lalu saya akan buat sejajar juga di sini diameter yang 4. Saya akan ukur jarak dari titik tengah ke ujung itu 50. Dari sini ya, di tengah sini. Jarak 50. Saya centang. Lalu dari titik dia ke bawah itu 9. Jadi dari sini ke bawah itu dia 9. Sudah bagian sini adalah 9. Yang ini juga sama, sini ke sini 9. Lalu sini itu 10. Sini ke sini juga 10. Lalu kita akan buat exit sketch. Kita akan buat sketch di bawah. Itu kita bikin kotak terlebih dahulu. Kita bikin kotak di sini. Kita ukur ini 40. Sininya juga. Sini berapa? Bagian atas itu 20. Lalu kita berikan chamfer. Kita loading distance.
setengah. Coba dulu kayak jumper. Ini 2,5. Buat jumper lagi, kita ini jolisten, baru kita 2,5. Ini sama ini udah klik oke. Ini kita hapus budgetnya. Lalu kita ukur lagi. Minum itu 30. Ini 30. Ini kita hapus dulu. Coba ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini 15. Ini 15. Nah, dari sini harus sama. Lalu ini kita ukur. Ininya jadi 2,5. Setengah. Ini harusnya 5,5. Nggak usah 5,5. Nah, dan berarti bagian sini 5.
seharusnya 5. Ini sudah 2,5. 5. Ini sudah 5. Nah, sudah 5. Lalu ini kita keluar sketch. Sini sudah extrude. Lalu sketch yang di sini kita edit. Ini kita extrude saat full interval. Lalu kita ini sudah. Lalu kita akan cek dengan mata aluminium alloy 1060 alloy. Kalau di sini itu beratnya untuk question 2 itu 133,37. Kita akan evaluate 125,60 bahan 1060 alloy. Ini lalu ini sudah jadi. Lalu kita akan save. eh 133,37. Dan kita akan ke mass properties. Kita akan ke mass properties dan dari 125 salah. Nah, yang question 1 tadi beratnya 125,60. Saya udah punya desain question 1. Saya untuk membuatnya kita kalau question 2 di sini tuh cuma mengubah ininya kan. Nah, gimana caranya? Caranya kita hanya tinggal ke equation. Jadi kita ke sini dulu. Kita ke baseline, terus kita ke equation. Kita harus tadi nambahin ini, lalu kita ke equation. Nah, equation ini kita sini di sketch itu tadi apa, lalu kita ke global variable,
yang 100 ini tadi itu B, itu tinggal ditambah untuk bagian equation B ini kan 110, berarti jadi ditambah 10. Nah, dia akan langsung berubah. Coba. Nah, dia langsung berubah. Sama halnya untuk bagian yang ini 180 tadi. Kita ke sini. Lalu kita klik ini sini mana? Oke, saya klik dulu. Kita buat gambaran di samping saya biar lebih gampang. Lalu kita ke equation untuk mengubah ini menjadi ini pakai golongan A, ini tinggal kita tambah 20 kalau nggak salah tadi, untuk menjadikan jadi 200 ya. Ya, nah 200 kita oke. Dia akan berubah jadi 200. Sama untuk bagian yang sini, ini jadi 40. Sama, kita hanya tinggal ke equation, kita tambahkan yang ini itu equation ini itu ini yaitu C dan C, kita tinggal kurang dengan 10. Lalu kita oke. Terus yang bagian oke dulu, keribetan buat sebelum nemu shortcutnya lagi untuk langsung sekaligus. Nah, ini yang 4, yang 15 itu kalau di equation dulu di 18. Oke, kita ke equation, kita ke ini, lalu kita tambah 1 jadi 3, tambah 3 jadi 15, 18. Oke. Nah, dia langsung akan berubah dengan sendirinya. Itu memudahkan kita tanpa harus tanpa harus satu-satu. Sebenarnya kita bisa nemuin di awal untuk equation ini. Jadi kita tinggal yang ke bagian tadi untuk nambah equation, terus tinggal tambah-tambah, ngubah-ngubah. Saya hanya menunjukkan cara gampangnya agar kita tidak perlu mengubah manual klik mana sini. Dan beratnya untuk question 2 ini 133,37. Nah, benar. Oke. Sekian video sekian video tutorial saya mengenai sheet metal di SolidWorks. Apabila ada salah kata maupun kesalahpahaman dalam menerangkan atau penjelasan dari video yang saya jelaskan saat ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.